Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sentana Prasetyo dari kelas IF22F. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS basis data yang diampu oleh Bapak Adi Rizky Pratama Nkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Baik, langsung saja ke materi, yaitu membuat diagram IRD menggunakan aplikasi MySQL Workbench yang sudah dinormalisasikan. Kemudian data dari diagram IRD akan dimasukkan ke dalam database. Perlu diketahui sebelumnya, dalam membuat suatu database atau IRD memiliki 6 fase. Untuk fase pertama yaitu Requirements Collection and Analysis, di mana kita menganalisis apa permasalahan atau studi kasus yang dialami. Dan kali ini saya mempunyai studi kasus, yakni sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4 sampai dengan 6 desa. Setiap desa dapat berisi 15 sampai dengan 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun, setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Nah, di sini saya sudah membuat data mengenai KKN dari studi kasus yang telah saya informasikan sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan, ini merupakan fase kedua dan fase ketiga dari normalisasi, yakni fase kedua yaitu perancangan konseptual dan fase ketiga yaitu perancangan model. Baik, di sini saya memiliki tabel sebelum dinormalisasi dan juga tabel setelah dinormalisasi. Dan juga perlu diketahui, saya di sini mempunyai tahapan dalam normalisasi. Tahapan yang pertama yaitu atribut data merupakan data atomik dan hanya memiliki nilai tunggal. Tahapan kedua yaitu atribut data harus dipecah berdasarkan primary key. Dan tahapan ketiga yaitu tidak diperkenankan adanya transitive dependency. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan normalisasi yang pertama, yaitu atribut data merupakan data atomik dan hanya memiliki nilai tunggal. Di sini saya memiliki tabel mahasiswa di mana tabel mahasiswa, nama mahasiswa tersebut menemukan nama yang double, yaitu Abi Waji Prasetyo Utomo dengan kode mahasiswa yang sama dan juga NIM yang sama. Lanjut, normalisasi kedua, yaitu atribut data harus dipecah berdasarkan primary key. Nah, di sini saya mempunyai tabel mahasiswa KKN
di Desa Teluk Jambe Barat tahun 2023. Dimana kalau kita lihat tabelnya itu panjang sekali dan harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Nah, bisa dilihat kode mahasiswa, lalu kode prodi, kode kecamatan, dan juga kode desa, itu bisa dijadikan suatu primary key, yang dimana kode mahasiswa memiliki atribut yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat lengkap, dan juga jenis kelamin. Di mana tabel mahasiswa tersebut bisa dibuat tabel baru seperti ini, yang berisikan kode mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan juga alamat. Kemudian untuk kode prodi, nama prodi, tahun akademik, dan juga nama fakultas, itu bisa dibikin tabel baru juga, yakni tabel program studi. Dan ini adalah tabel baru dari program studi yang berisikan kode prodi, nama fakultas, dan juga tahun akademik. Lalu ada kode kecamatan dan juga nama kecamatan. Itu pun bisa dibikin tabel baru, dan ini tabel baru dari tabel kecamatan yang berisikan kode kecamatan dan juga nama kecamatan. Lalu ada juga kode desa dan nama desa. Dia pun sama, bisa dibikin tabel baru, yaitu tabel desa. Dan ini adalah tabel baru dari tabel desa yang berisikan kode desa dan juga nama desa. Setelah itu ada tabel KKN, dan ini tabel baru dari KKN yang berisikan alamat KKN dan juga nilai dari KKN. Nah, inilah dua bentuk normalisasi. Setelah itu saya akan membahas normalisasi bentuk yang ketiga, yaitu tidak diperkenankan adanya transitive dependence, yang artinya dari tabel nama mahasiswa yaitu ada Andrean Kais Akmal, dia harus mempunyai primary key, yakni kode mahasiswa. Tetapi tidak boleh kode prodi, karena dia bukan termasuk dari kode primary key. Baik, untuk pembahasan tabel sebelum dinormalisasi dan juga setelah dinormalisasi telah selesai. Sekarang kita lanjut ke pembuatan IRD. Di sini saya sudah membuat IRD
berupa diagramnya dari KKN mahasiswa, di mana ketika sudah masuk ke sini, kita sudah masuk di fase 4 dan fase 5, di mana fase 4 berisi tentang logical design dan fase 5 berisi tentang physical design. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang fase 4 dan fase 5 ini. Fase 4 yaitu logical design, merupakan pemetaan ke dalam model database dengan pertimbangan karakteristik yang berlaku pada implementasi database dari model database tersebut. Yang artinya kita mempunyai tabel mahasiswa Nah, di sini ada penghubung atau relasi. Itu merupakan dari logical design. Kemudian, bentuk lain dari logical design yaitu dari tabel mahasiswa. Ada 2 atribut. Untuk primary physical design, kita ambil contoh dari tabel prodi. Kita klik 2 kali. Lalu akan muncul bagian dari physical design-nya dari tabel prodi. Di dalam tabel prodi ini berisikan ID prodi dengan type data integer